Selamat pagi saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Mari saudara, kita satukan hati, kita mau menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan kita. Mari saudara sekalian, kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa dalam setiap nyanyian kami Bapa, hanya kepada Engkau ya Bapa, Allah yang hidup. Inilah pujian, inilah setiap kata yang kami ucapkan, semua adalah dari hati kami yang dalam Tuhan. Bapa, biarlah Engkau datang pada pagi hari ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu, menyelimuti kami semua ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya, Engkau akan melawat kami di dalam nyanyian-nyanyian kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Yang percaya silakan katakan amin. Mari saudara, kita akan menyanyi untuk Tuhan Yesus saudara. Biar rohnya selalu ada di kita semua. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Saudara yang bisa bangkit berdiri. Nyanyian puja dan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Saudara, kita nyanyikan dengan hati yang kepada Tuhan, saudara. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk minggu pagi yang indah ini Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan satu hari lagi untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Kami boleh ada di rumah-Mu, biarlah hati-Mu disenangkan oleh puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan, layakkan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk berada di hadirat-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau tutup bungkus perjalanan mereka agar tiba di sini dengan selamat. Dan Engkau yang hadir dan beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum duduk, berikan senyum kiri kanan, saudara. Aduh, luar biasa. Tambah cantik, tambah ganteng. Haleluya. Mari saudara, kita mulai lagu Datanglah Ya Tuhanku. Silakan duduk saudara, terima kasih. Datanglah ya Tuhanku. Yang bisa bertepuk tangan saudara. Datanglah ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahagaku. Dengarlah seruanku, padamu ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memujimu. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu. Datanglah ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahagaku. Dengarlah seruanku, padamu ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memujimu. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya saudara.
Memang kasih Tuhan selalu mengikuti kita, saudara. Begitu besar kasihnya sampai tak terukur. Mari kita nyanyikan lagu Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, saudara. Saudara, kita di dalam Tuhan lebih dari pemenang, saudara. Kita jangan kalah sama orang Jawa, saudara. Ada rawon setannya, rawon dimakan, setannya dimakan, saudara. Setan rawon. Terus ada bakso mercon, luar biasa, saudara. Makanya sekarang kita lebih dari pemenang. Saudara, kita bangkit berdiri, kita lebih dari pemenang. Kalau bisa nari, narilah saudara, buat Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Karena di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Silakan
duduk saudara. Haleluya. Saya lihat wajahnya ini wajah pemenang semuanya saudara. Nah sekarang saya tunggu kesaksiannya saudara. 3 menit aja. Silakan saudara, ada yang mau bersaksi? Yang sudah jadi pemenang? Jangan sampai kalah sama orang Jawa saudara. Saya dibilang tadi, mercon aja dimakan saudara, bakso mercon. Ada lagi rawon setan lagi saudara, aduh serem banget, dimakan saudara. Kalau kita kan lebih itu lagi ya, bala tentara dihapuskan. Bala tentara setan maksudnya oleh Tuhan Yesus. Ada saudara yang jadi pemenang, Pak Jimmy atau siapa? Oh silakan beri tepuk tangan kepada Ibu Sundari. Selamat pagi saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus. Berat saudara kalau dari situ ke situ tuh buat saya pergumulan selalu kalau ingin bersaksi. Tapi karena ada lagunya pemenang, inilah pemenangnya. Yaitu Yesus kita, Raja segala Raja. Jadi waktu lalu kan saya ada cerita mengenai pembantu. Pembantu yang cukup setia. Jadi asal usulnya dulu ya saya ceritakan bahwa pembantu saya ini kenapa dia umur 12 tahun? Karena papanya meninggal. Dia adalah tulang punggung, harus membiayai adiknya 6 adik. Jadi pamannya minta tolong sama saya. Saya bilang masih di bawah umur. Gimana? Gitu ya kan. Kasihan sekali dia bang. Papanya meninggal, mamanya sakit. Oke lah, dia nangis. Minta pulang, saya bilang anggaplah ini kakakmu. Saya dengan segala cara untuk supaya dia mengerti. Akhirnya dia mengerti dan suatu hari setelah pekerja saya yang Tionghoa itu yang masak berhenti, saya panggil temannya untuk ngebantu bersama dengan dia. Jadi dia hanya satu itu aja, menu satu itu yang bisa. Mungkin dulu kan nggak punya YouTube Bapak Ibu ya, ini cerita dulu nih. Jadi hanya itu aja satu menu itu yang dia suka. Ini ala Bangka, saudara ya. Saya bukan orang Bangka. Jadi yang Bangka suami saya. Lalu suatu hari saya pulang dari kerja, saya dapat berita dari teman kerjanya, si pembantu ART saya sebut A ya, hilang. Saya bilang gimana caranya hilang? Tadi ada sepupunya datang. Oh lalu, iya udah 3 jam gak pulang-pulang katanya. Kok bisa? Saya bilang, gak lama telepon saya, kita kan dulu pakai telepon rumah ya. Gak ada telepon handphone that's cut ini. Telepon berdering, saya angkat. Dia ngomong begini, saya ingin menyucikan diri. Saya bilang pulang, rumahmu di sini. Saya bilang, tutup saudara. Telepon itu tutup. Wah ini peperangan rohani. Menyucikan diri, istilah pasti ada sesuatu ya saudara ya. Saya tutup kamar, saya kunci. Saat itu saya belum pernah minta klaim sama Tuhan. Saya berlutut, Tuhan saya bilang, Engkau suruh aku sabar, aku bersedia bersabar. Engkau suruh aku pikul salib, aku bersedia. Dengan senang hati, dengan sukacita. Tapi kali ini gak bisa Tuhan. Ini sangkut paut banyak orang. Saya gak bisa begini. Kalau dia gak mau kerja lagi dengan aku, gak apa-apa. Tapi kembalikan dia. Tanpa kekurangan satu apapun. Masih muda saudara. Masih remaja. Saya teriak waktu itu. Saya gak pernah berdoa seperti itu saudara. Saya teriak, saya klaim. Akhirnya saya cerita ke satpam, saya bilang tolong. Kalau ada, saya ceritakan ini hilang nih, saya bilang kalau ketemu langsung tangkap. Saya bilang ambil itu, segera. 1 hari, jadi sorenya hilang kan. Besok 1 hari, belum ketemu. Lusa pagi, saya diketok pintu. Ibu, pembantu ibu ada di posko. Dengan senang hati kan, saya kejar.
Waduh, baru sehari 2 hari gini udah beda, saudara. Beda, bukan seperti yang saya kenal. Kurus, hitam. Saya bilang, kenapa kamu seperti ini? Saya peluk dia. Terus satpam pada nangis, saya ikut nangis, dia pun nangis. Saya bilang, apa yang terjadi sama kamu? Saya bilang gitu. Saya bilang, ya udah, oh ya bang, ya karena dia Islam atau ya saya sebutkan juga, alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya kamu kembali. Saya bilang gitu. Lalu saya apa di rumah? Ya biasa saudara, saya pemulihan dulu, lalu saya setelah dia pulih, setengah pulih lah. Saya tanya, apa yang terjadi sama kamu? Ini sepupu saya katanya hilang, udah lama, nggak pernah pulang kampung katanya. Jadi saya minta diantar sampai depan posko, oke? Diantar sampai posko, tentunya dibawa sama dia. Jadi kayaknya udah ada hipno ya, hipnotis bagi gitu. Lalu kamu diapain? Saya dikunci satu ruangan sendiri. Hanya dikasih bubur dan air tembok ya, saudara. Air berwarna tembok. Lalu, iya, saya hanya kalau buka mata, yang diingat hanya non, dia panggil saya non. Waktu itu dia panggil saya non bilang, saya buka mata, dia bilang, pulang, dengan begini, pulang gitu. Jadi saya tutup lagi, kalau buka mata itu yang dilihat. Jadi dia ngomong ke ini, saya mau pulang. Dia bilang gitu. Lalu yang sepupunya sama teman yang itu bilang, kok susah ya? Dia dengar gitu kata-katanya. Kok susah ya katanya gitu. Bajunya buka. Nah, karena dia datang ke rumah saya hanya 2 baju. Hari ini cuci dan besok ya seperti itu. Jadi saya memberikan baju. Tidak, dia bilang. Dia sayang dengan baju yang diberikan oleh saya. Tidak, dia bilang. Buka bajunya, mungkin dari baju. Gitu kan. Akhirnya tetap, saya katakan, saya mau pulang. Akhirnya dia lepaslah saya, katanya ditaruh di dekat satpam situ, posko ya, posko masuk, gerbang masuk. Jadi saya ditaruh di situ. Saudara, mungkin orang yang bukan Kristen mengatakan dari baju. Tapi semuanya, dimanapun kita, tetaplah ada roh bekerja dalam segala hal dalam hidup kita. Ya itulah kesaksian yang saya ingin memberikan, kuat-kuatlah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mau kesaksian bukan saksian pujian kali ini. Kesaksian pertolongan Tuhan. Jadi saya mengucap syukur kemarin ini saya sekeluarga dengan Aldo, sekeluarga kami ada kesempatan pergi ke China, ke Hong Kong juga. Tetapi yang saya mau saksikan itu adalah pertolongan Tuhan dari sebelum itu. Saya berangkat itu hari Kamis ya, Kamis berarti minggu sebelumnya. Sedangkan hari Seninnya itu saya ada satu perjalanan ke KL. Saya harus ketemu orang, ada meeting yang penting sekali. Hari Senin saya harus ke KL, jam 1 pagi, saudara, perut saya bermasalah. Bunyinya sampai terdengar kuping, geruk, waduh, saya bilang, ini kenapa begini? Biasanya saya kalau sudah alami itu pasti ceritanya akan BAB ya. Jadi banyak pertolongan yang saya alami, kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami. Tetapi khusus yang satu ini, saya syukuri luar biasa. Karena apa? Terus terang, itu warfare. Saya mengadakan peperangan rohani. Saya bilang, Tuhan, meeting ini penting sekali. Jangan sampai gara-gara ini gagal. Saya doa, saya tumpang tangan. Mungkin di sini ada yang dokter kayak Bu Susi, tahu persis ya. Kalau udah begitu, dan itu bertahan bunyi itu hampir setengah jam, saudara. Begitu terus ya. Waduh, ini gimana ya? Tapi saya udah tumpang tangan sendiri, saya doa. Sampai jam 2 pagi, saudara. Dari jam 1 sampai jam 2 tuh saya cuma berdoa, saya tumpang tangan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jangan permalukan saya. Saya mau pergi sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai buat ini menjadi gagal.
Saya bilang, patahkan dalam nama kuasa Tuhan Yesus saja yang patahkan penyakit ini. Saya doa terus. Dan setelah itu, saya dapat hikmat, saudara. Ambil ranitidin. Saya cepat-cepat saya turun, itu udah hampir jam 2. Saya turun, saya ambil ranitidin. Saya minum ranitidin, ya. Dan setelah saya minum ranitidin itu, kira-kira berlangsung 10 menit, itu calm down. Jadi kuasa Tuhan itu luar biasa bekerja. Walaupun dia kasih hikmat saya untuk saya minum ranitidin, saya percaya kesembuhannya tetap dari Tuhan. Amin, saudara. Dan setelah itu, sampai pagi, sampai saya berangkat ke KL, sampai saya balik ke KL itu hari Rebo, hari Kamis pagi-pagi saya udah berangkat ke Cina. Puji Tuhan, aman saudara, tidak ada masalah dengan perut saya. Bahkan waktu saya di di China, ya sempat agak sulit buang air gitu ya, karena sebetulnya agak namanya kalau kita travel tahu sendiri saudara ya, jadi agak bingung ngatur waktunya. Tetapi semuanya aman, puji Tuhan. Dan kedua, saya mau kesaksian, hari Kamis saya datang di China itu, pertama kali kita masuk dari Hong Kong. Hari pertama itu, Jorel panas badannya. Waduh, khawatir lagi gitu ya. Baru sampai hari pertama, Jorel tuh panasnya 38 lebih, hampir 38,5. Langsung saya bilang sama Deborah, saya bilang, Debo, kasih obat apa? Saya bilangin. Papa bawa metilprednisolon, dexamethasone, semua ada. Saya tuh kalau travel kayak begitu saudara, biasanya saya bawa satu tas gembolan, itu kayak apotik saudara. Semua obat ada. Saudara tinggal sebut aja, mau lansoprazol, mau histigo, semuanya ada di situ. Antimo ada, Diateps ada. Saya langsung tawarin sama Debo. Tapi Debo jawab, bagus. Kita doa aja dulu, kita kasih Panadol. Kita percaya Tuhan. Ya udah, kita tunggu. Besokannya pagi-pagi saya telepon, karena beda kamar ya, saya telepon, Debo gimana? Udah oke, udah baik Pak. Besokannya kita udah jalan, udah biasa, normal, dan hari-hari berikutnya puji Tuhan. Bahkan Tobi, cucu yang jadi anak Aldo yang kedua, 10 bulan, Tuhan pelihara luar biasa. Sampai hari ini, ya oke, tidak kurang sesuatu apapun juga. Jadi kami mengucap syukur perjalanan mulai dari saya berangkat ke KL hari Senin, pulang hari Rabu, berangkat Kamis ke Cina, sampai kembali lagi. Itu semuanya di dalam kemurahan dan kebaikan serta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan saya percaya kuasanya yang sudah terjadi bagi saya dan seluruh keluarga saya juga pasti senantiasa terjadi untuk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi saudara. Karena dipanggil jadi saya mesti naik saudara. Puji Tuhan kalau saya boleh ada itu semua karena kemurahan Tuhan saudara. Ya mungkin saudara berpikir saya jarang kemari. Saya bicara sama wakil gembala bahwa saya sekarang menopang gereja di Kerawang, gereja kecil saudara perintisan di satu ruko. Rukonya pun dipinjami. Waktu saya pertama kali ibadah ke sana, pendetanya masih muda, anak lulusan SAC, jauh di bawah saya. Mungkin seumuran adik saya. Ketika saya di sana, ya baru ada 20 orang lah lebih. Jadi saya dengan keluarga beribadah, ibadahnya hari Minggu sore saudara. Kemudian saya bilang sama bapak gembalanya, Pak, kalau boleh bikin yang Minggu pagi lah. Biar cuma saya sekeluarga. Kenapa? Karena saya kalau pagi udah dari gereja, kan kita bisa kemana-mana saudara. Tapi kalau sore berarti saya gak bisa kemana-mana. Jadi dibuatlah ibadah pagi saudara. Cuma saya dan keluarga. Berempat, berenam dengan cucu. Berjalan saudara. Makanya saya harus di sana. Karena itu ibadah dibuat memang khusus buat keluarga kami. Nah, seiring berjalannya waktu, puji Tuhan,
Sekarang sudah banyak hari Minggu. Jadi saya tetap bisa. Cuma anak saya bilang sama cucu, kamu tetap di sana. Kalau enggak ada orang, saudara, cuma keluarga pendeta. Ya perlahan-lahan ada sekarang, mungkin ada sekitar sekali ibadah di atas 10 lah. Bukan cuma keluarga saya. Dan jemaat sudah mulai bertambah jadi 40, malah sekarang kami sedang menyiapkan untuk membeli bangunan gereja. Kita mau pindah gereja, ada satu bangunan ya sedang kita pergumul. Dan saya bilang sama Bapak Gembala, Pak Gembala, sudahlah saya di belakang. Pakailah anak-anak saya atau menantu saya untuk melayani Tuhan. Jadi saya pengen anak mantu saya ikut bekerja. Dan puji Tuhan ya mereka membantu bukan cuma jadi song leader. Tapi sekarang ketua panitia pengadaan gedung gereja pun dipegang sama menantu. Tapi saya jadi penasehat lah. Jadi ya betul kata Petrus, di waktu muda kita pergi kemana kita mau. Tapi ketika tua ada ikat pinggang yang mengikat kita. Dan saya tetap melayani Tuhan. Jadi saudara mohon maaf kalau saya jarang kemari. Tapi karena kecintaan saya sama saudara dan kecintaan sama Tuhan, saya bilang saya berusaha untuk setiap minggu kedua. Karena minggu pertama saya juga pelayan perjamuan di sana. Hanya kadang-kadang minggu kedua itu ada aja halangan. Kayak kemarin ada cucu saya dari Irlandia, saudara. Ya mereka tiap hari ke Taman Safari lah, ke Bali, kemana. Jadi saya nemani cucu jadi saudara. Tapi satu hal, saudara ada tetap di hati saya dan saya tidak meninggalkan Tuhan. Kita maju bersama saudara. Di sini sudah ada 4 tiang. Saya jadi tiang di Kerawang. Ya, di sini ada 4 wakil gembala. Tetap jadi tiang. Saya tetap kalau ada apa-apa dimintai bantuan, saya bisa bantu, saya pasti bantu. Karena ini juga kan pekerjaan Tuhan. Om Yoyo tetap papa rohani saya sampai kapanpun. Bahkan sudah seperti papa kandung buat saya. Karena memang saya dilahirkan tidak punya papa. Ada satu hubungan yang tidak bisa kami ceritakan antara saya dengan Om Yoyo. Tapi sekali lagi, terlebih lagi pekerjaan Tuhan. Kita maju bersama saudara. Ya, AMS tetap maju, kami di Kerawang juga bantu doa. Karena di sana juga perlu saudara. Betul, daerah, ya saudara tahulah daerah Sunda ya. Kita akan maju bersama. Kiranya Tuhan beserta saudara dan beserta saya. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita menyiapkan lagu untuk menikmati Tuhan, untuk persiapkan nanti firman Tuhan. Saudara bisa bangkit berdiri ya. Saudara, marilah kita hayati lagu ini saudara. Kita harus menikmati Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita saudara. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Saudara, Tuhan ada tengah kita saudara. setiap waktu Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus.
bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami boleh mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau masih memelihara kami di tengah-tengah situasi dunia yang kacau ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu begitu sempurna atas kami. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati Engkau melalui firman-Mu Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Biar akhirnya firman ini boleh menjadi rema bagi kami semuanya. Firman ini boleh menguatkan kami, boleh menyembuhkan kami, boleh memberikan kami sukacita Bapa. Beracaralah bagi kami, kuasailah ruangan ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Biar akhirnya firman ini boleh hidup di dalam kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, dan waktu selanjutnya saya serahkan Pak Jonathan. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Cuaca memang dingin pagi ini, tetapi kehadiran Tuhan tentu bisa menghangatkan setiap kita ya. Dan tentunya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh kembali dipercayakan lewat Ibu Gembala untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita langsung melihat di dalam sebuah tema besar di bulan Februari ini, suam-suam kuku. Gambar yang saudara perhatikan yang menjadi tampilan memang tidak jauh berbeda dengan gambar utama yang sering kali ditampilkan setiap minggu. Itu berbicara tentang sebuah kota kuno, Laodikia, yang saya lihat dari berbagai macam sisi. Dan kemudian dengan teknologi AI sekarang bisa membantu kita untuk bisa membayangkan dan memvisualkan seperti apa sih kota itu pada waktu jayanya. Nah, sungai yang ada tentu sudah saudara dengar juga adalah sebuah sungai yang berasal dan menjadi ciri khas dari Laodikia sendiri. Dan sebelum saya akan lebih lanjut untuk kita melihat tentang sungai itu, mari kita buka dulu ayatnya di dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Wahyu 3 ayat 15 dan 16, kita baca kembali bersama-sama, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku sudah dijelaskan juga sebuah kondisi air yang nanggung suhunya. Panas tidak, dingin tidak, dan terlebih dari air yang dihasilkan di Laodikia ini adalah bukan sekedar suhunya saja yang nanggung, tapi juga berbau belerang. Sehingga memuakan. Dan dikatakan aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, kata memuntahkan di sini memang agak serem. Sesuatu yang mungkin didasarkan sebuah kondisi tadi, air yang bikin mual, bikin kita muak. Tetapi apakah ini menandakan sebuah kebencian? Tentu saja tidak. Ini bukan soal Tuhan membenci orang berdosa. Tuhan tidak membenci gereja yang sudah tidak berfungsi. Tuhan tidak membenci orangnya. Tapi Tuhan muak dengan karakternya. Tuhan gak suka bahkan jijik dengan perbuatan perilakunya. Jadi saya harus garis bawahi ini dulu supaya kita tidak salah dalam memahami. Karena saudara-saudara, kalau kita lihat, gereja dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar untuk menerima keselamatan, tetapi menjadi alat keselamatan. Katakan alat keselamatan. Artinya kita tidak cukup hanya sekedar terima Yesus, lalu kemudian hidup kita seenaknya. Gak bisa. Ada panggilan khusus yang Tuhan juga berikan. Makanya kita disebut juga bangsa yang kudus. Apa artinya kudus? Dikhususkan. Selain dikhususkan untuk Tuhan, bagi Tuhan, dalam artian menjadi milik kepunyaannya, tapi juga menjadi alat keselamatannya. Alat untuk menjadi kesaksian. Nah, gereja Laodikia tidak berfungsi demikian. Seharusnya gereja yang sudah mendapatkan kemurahan dari Tuhan bukan hanya dari segi karunia-karunia rohani saja. Tapi kita juga sering mendengar dan pernah mendengar juga gereja ini gereja yang begitu makmur. Nanti kita lihat lebih jauh. Sudah begitu banyak kebaikan yang sudah diterima. Tema-tema yang lalu jangan lupakan kebaikan Tuhan.
Tetapi di sini lebih lanjut lagi berbicara tentang bagaimana kita tidak melupakan. Bukan cuma sekedar kita mensyukuri, kita menyatakan syukur kita lewat doa kita, lewat pujian kita, tetapi juga lewat kehidupan dan perilaku kita sehari-hari. Yang menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan kepada sesama. Nah, saudara, kita mau lihat, gereja Laodikia itu berada di lembah Laikus. Lembah ini ada sebuah lembah yang sangat unik. Saya sengaja buat gambarnya itu ke bawah. Sebetulnya Hierapolis, kota yang pertama yang ada di sana itu letaknya ada di utara. Lalu kota Kolose yang kedua itu letaknya di daerah tenggara. Dan Laodikia itu agak ke selatan. Tapi saya buat supaya lebih mudah dilihatnya, saya buatnya ke bawah. Nah, seperti yang saudara boleh perhatikan, 3 kota ini adalah 3 kota utama pada waktu itu di Turki kuno. Dan Hierapolis adalah kota yang terkenal dengan mata air panasnya yang menyembuhkan. Sedangkan Kolose, air dingin yang dihasilkan di sana yang menyegarkan. Nah, Laodikia memiliki air yang hangat suam-suam, kontras dengan Hierapolis dan Kolose. Kalau saudara perhatikan di dalam gambar peta di situ, Hierapolis itu gambaran aliran sungainya bertemu dengan aliran dari Kolose dan menghasilkan perpaduan. Yang sayangnya kemudian menjadi air yang tidak dingin, tidak panas. Kalau kita mau lihat lebih jauh seperti apa kota ini di dalam kejayaannya. Klik lagi. Nah, ini gambarannya saudara. Jadi kota Hierapolis itu adalah sebuah kota di daerah yang lebih tinggi dibandingkan Laodikia. Yang berada di atas bukit kapur. Dan di sana dihasilkan sumber air panas. Ada mata air yang suhunya panas. Dan bisa menyembuhkan. Sedangkan di bagian tenggara dari Laodikia itu ada Kolose. Jaraknya cukup jauh, itu di atas, di bawah kaki bukit. Tetapi juga ada aliran mata air dari sana yang dingin. Dan akhirnya muncullah sungai Laikus di situ. Nah, saudara-saudara, kita lihat kota ini memang kelihatannya kalau dengan perbandingan zaman sekarang kelihatan kota biasa. Tapi zaman itu ini kota metropolitan. Kalau digabung dengan Hierapolis, Kolose ini jadi megapolitan. Apa bedanya sih metropolitan dengan megapolitan? Metropolitan itu satu kota. Megapolitan itu gabungan kota-kota yang maju. Sama seperti Jakarta, kota metropolitan. Tapi digabung dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, tambah lagi Puncak, Cianjur, Jabotabek, Puncur. Ya. Itu jadi megapolitan gitu. Nah, ini zaman dulu begitu saudara-saudara. Ini kota yang sangat maju. Kota ini didirikan oleh Antiochus II, seorang penguasa dari Syria. Next slide. Nah, dia ini penguasa di kerajaan Seleukia atau daerah Syria pada waktu itu, tahun 250 sebelum Masehi. Perlu saya sampaikan supaya kita bisa membayangkan seperti apa sih kota ini dalam hal makmurnya. Kota ini kemudian direbut oleh Roma dan menjadi pusat pengadilan dan administratif Roma sejak tahun 50 sebelum Masehi. Kota ini menjadi pusat perbankan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi yang paling maju di Kekaisaran Roma. Kenapa? Karena pertama, di situ kandungan emasnya begitu banyak, sangat banyak. Antiochus II waktu itu pernah juga membawa orang-orang Yahudi yang berasal dari pembuangan di Babel untuk kemudian sebagian dari mereka ada yang kembali ke Yehuda di Yerusalem, ada yang kemudian diminta untuk tinggal di Laodikia. Dan nama Laodikia itu diambil dari nama istrinya sebagai bentuk cintanya, penghargaannya kepada istrinya. Walaupun kisah romansanya begitu banyak hal-hal yang miris dan tragis, tapi tidak saya sampaikan di sini. Dan saudara-saudara, waktu orang Yahudi menempati kota Laodikia, mereka makmur. Sampai suatu kali ketika orang-orang Yahudi ini mempersembahkan sumbangan ke Yerusalem, itu sumbangannya sebanyak 10 kilogram emas. Bukan 10 gram emas ya, 10 kilogram. Ibu Imelda tentu bisa langsung mengkalkulasikan berapa jumlahnya ya. 10 kilogram emas saudara, kurang lebih 30 M mungkin ya sekarang ya. Itu bukan jumlah yang sedikit bukan? Saking kayanya. Dan mungkin saudara juga sering dengar dan pernah dengar bagaimana kota ini ketika dilanda gempa bumi yang hebat, Kekaisaran Roma mau memberikan bantuan, mereka bilang kami nggak perlu bantuan apa-apa. Kami bisa membangun kota kami sendiri, karena begitu kayanya.
Belum lagi menjadi pusat tekstil dari kain wol yang berbulu hitam, yang merupakan berasal dari domba Frigia, yang unik. Kan domba pada umumnya berwarna putih, ini hitamnya agak keunguan. Dan warna keunguan itu identik dengan warna kebangsawanan, makanya sangat mahal. Dan banyak orang-orang yang memang menjadikan Laodikia ini menjadi pusat dari garmen, pembuatan pakaian yang mahal-mahal pada waktu itu. Belum lagi memang jalur transportasi utama pasti lewat Laodikia. Laodikia itu lokasinya sangat strategis. Karena Kekaisaran Roma membangun jalan baik dari utara ke selatan, timur dan barat, ketemunya di Laodikia. Makanya ini menjadi pusat dari perdagangan juga. Belum lagi menjadi pusat perkembangan medis di mana ada sekolah kedokteran yang terkenal di situ dengan pengobatannya. Klik lagi. Nah, saudara bisa dilihat ini gambar yang lebih detailnya. Di sana menjadi pusat dari prosperity, kemakmuran, kelimpahan. Ada perbankan, kandungan emas yang begitu tinggi di sana, fashionable. Wah, orang-orangnya pada modis, orang-orangnya pada gaya gitu. Dan kemudian dalam bidang medikal juga. Disambah di sana dihasilkan dari sekolah kedokterannya sebuah obat salep yang disebutnya salep Frigia yang bisa menyembuhkan radang mata dan telinga. Kalau kita mungkin mau perbandingkan kota ini, kalau kita bayangkan sekarang gambarnya seperti kota apa ya? Klik lagi, seperti New York City di Amerika Serikat. Kenapa? Mirip, gambarannya mirip. Bukankah New York itu sebagai pusat keuangan utama dunia? Sama seperti Laodikia juga pada waktu itu menjadi pusat keuangan utama peradaban pada zaman itu. Wall Street, di mana di situ ada tempat bursa efeknya, bukan hanya menjadi bursa efeknya Amerika tetapi mempengaruhi seluruh dunia. Dalam satu hari saja dikatakan paling tidak $9.000 terjadi pergerakan uang. $9.000 saudara setiap hari. Dan dikatakan di kota New York juga ada tempat penyimpanan 7.000 ton emas batangan. 7.000 ton. Belum lagi kota New York juga menjadi ikon mode. Makanya suka diadakan New York Fashion Week. Mirip seperti Jakarta Fashion Week juga. Itu ikut dari kota New York. Bahkan dalam beberapa dekade pernah New York mengalahkan Paris. Kan kita seringkali mengetahuinya Paris kota mode. Ternyata kalah sama New York beberapa dekade belakangan. Dan sekitar 900 perusahaan mode juga memiliki kantor pusat di kota New York. Dan 75% pakaian yang dijual di seluruh Amerika diproduksi di sana. Kota New York juga dikenal sebagai pusat akademis dan kedokteran terkemuka. Di mana di situ ada Mount Sinai dan New York University, Columbia University dan sebagainya. Jadi bayangkanlah kalau sekarang ini gambarannya Laodikia seperti kota New York. Itu orang-orangnya memang orang-orang yang ada di pusat perhatian dunia. Yang seharusnya menjadi kesaksian bagi Tuhan. Disorot. Karena ini kota yang luar biasa. Harusnya orang-orang percaya di sana menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menyatakan kesaksiannya bagi Tuhan. Untuk orang bisa mengenal Tuhan lewat hidup mereka. Karena mereka bukan kebetulan. Saudara, kita ada di mana kita ada. Itu bukan karena sekedar soal pilihan kita. Tapi karena Tuhan yang mempercayakan kita untuk menjadi saksi di tempat itu. Sama seperti kota Laodikia. Kota yang menjadi pusat perhatian dunia pada waktu itu. Dan gereja Tuhan yang ada di sana bukan kebetulan. Seharusnya mereka sadar bahwa mereka ada di sana, di tempat menjadi pusat perhatian dunia. Untuk menjadi kesempatan besar. Menjadi saksi bagi Tuhan secara dampak yang luas. Sayangnya kita kembali ke ayat berikutnya. Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Merasa padahal tidak. Ada dalam ketidaktahuan tentang apa yang ada di dalam dirinya. Nah saudara, ini memperlihatkan sebuah kondisi yang memprihatinkan. Karena Laodikia, walaupun di dalam pandangan mata manusia pada umumnya,
Kalau sekarang ini mungkin digambarkan seperti mega church, saudara-saudara. Gereja yang begitu megah, gereja yang di dalamnya banyak orang-orang yang orang-orang yang sangat berpengaruh, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memang dari segi ekonomi, dari segi koneksi dengan para pemerintah, pengusaha yang begitu kelas elit atas gitu, bukan elit biasa. Tetapi di mata Tuhan, mereka sama sekali bertolak belakang dengan penilaian mata manusia. Ada sebuah hal yang perlu kita sadari, karena kadang-kadang dunia zaman sekarang ini semakin menyeret perhatian kita untuk mengukur sesuatu dari hal yang sifatnya materialistik, dari hal yang sifatnya lahiriah. Kurang untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya rohania. Atau kalau kita mau lihat mungkin dalam contoh konteks yang lebih sederhana. Anak sekolah. Kadang-kadang anak sekolah mungkin dilihat ada sebuah artikel dari sebuah riset penelitian yang mau mencari tahu apakah betul ada korelasi, ada hubungan, ada keterkaitan, ada pengaruh. Kalau misalnya seorang anak masuk ke sekolah yang bonafit, sekolah yang mewah, sekolah yang fasilitasnya lengkap, menjamin keberhasilan anak itu? Ternyata tidak. Tidak sedikit anak-anak yang berasal dari sekolah yang mungkin enggak mewah. Sekolah yang secara fasilitas mungkin enggak sebaik dari sekolah yang awal tadi saya katakan. Tapi banyak juga anak-anak itu yang berhasil. Apa indikator berhasilnya? Bukan dilihat dari sekedar soal atau hanya materi saja. Tetapi dalam berbagai aspek termasuk dalam kehidupan keluarganya, rumah tangganya. Karirnya juga memang. Karena ternyata saudara, maaf kata, saya pernah jadi guru di sekolah yang boleh dikatakan salah satu sekolah elit di kota Bandung. Saya nggak usah sebut nama sekolahnya. Kalau saudara mau cari, biasanya anak-anak orang kaya yang notabene Kristen lah. Biasanya sekolahnya di mana? Ya disitulah salah satu pilihannya. Selama beberapa waktu saya jadi guru di sana dan cukup miris. Karena banyak kali kendala yang ditemukan adalah karakter dari anak-anak yang mungkin merasa saya anak orang kaya. Saya anak orang terpandang. Saya anak dari pengusaha sesuatu lah ya yang paling besar di Bandung, katakan gitu. Jadi perilakunya, karakternya gak menunjukkan sesuatu yang baik. Belum lagi ada guru-guru yang memang sebagian kecil ya tidak melakukan sebuah didikan, tetapi lebih sekedar memanfaatkan anak itu juga ada. Dan akhirnya fatal. Anak itu akhirnya bermasalah. Karakter kurang ditekankan. Orang tuanya ditambah lagi, tidak semua. Ada beberapa. Ada orang tua yang merasa anak saya perlu diistimewakan, anak saya harus dispesialkan. Waduh, justru makin merusak karakter anak tersebut. Tidak mengalami sebuah proses didikan. Nah, nanti kita akan lihat kaitannya ini dengan apa yang kemudian Tuhan mau sampaikan. Di Wahyu 3 ayat 18 saya tidak akan singgung terlalu dalam karena saya yakin nanti hamba-hamba Tuhan yang lain juga akan sampaikan. Jadi saya langsung lompat ke slide berikutnya. Jadi saudara kita bisa lihat gambaran masa kini. Jadi seperti apakah karakteristik jemaat Laodikia? Pribadi-pribadi yang cenderung materialisme. Mengedepankan hal-hal yang sifatnya materi yang menjadi ambisi yang mereka kejar. Mengukur segala sesuatunya berdasarkan materi. Sehingga apa yang terjadi, kehidupan mereka tidak jadi kesaksian. Saudara, tidak salah kita bekerja. Dan justru itu adalah perintah Tuhan sebelum manusia bahkan jatuh dalam dosa. Tuhan sudah perintahkan untuk kita bekerja. Tapi bukan sekedar soal bekerjanya mencari uang seperti orang dunia. Berulang kali saya sampaikan juga di mimbar ini. Harus berbeda kehidupan orang percaya ketika kita bekerja. Entahkah kita sebagai pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang profesional termasuk dokter dan sebagainya. Ataupun bidang-bidang swasta lainnya.
Tetapi ada hal panggilan. Ingat tadi saya bilang di awal, Tuhan menempatkan kita bukan tanpa maksud. Selalu Tuhan itu punya visinya adalah jiwa-jiwa. Seperti Bapak Gembala kita juga. Om Yoyo seringkali sampaikan, bahkan juga dicantumkan dalam beberapa brosur di sekolah Alkitab, sekolah teologi. Seringkali disampaikan di situ, visinya adalah jiwa-jiwa. Jadi ketika kita ada dimanapun kita ada, dan mengerjakan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan, jadilah saksi. Tampilkanlah karakter Kristus. Jangan ukur nilai segala sesuatu hanya dari hal yang seperti orang dunia nilai, yaitu hal-hal yang lahiriah dan materialistik. Karena jelas itu belum tentu, bahkan seringkali membawa kepada kehancuran dan konflik. Suami, istri sama-sama kerja. Enggak salah. Tetapi ketika dua-duanya bekerja, tidak dalam keseimbangan dalam peran yang seharusnya. Hanya mencari uang sebagai ambisi utama demi sebuah gengsi. Merasa tidak cukup memiliki sesuatu yang padahal sudah dipakai dan bisa digunakan dengan melihat membandingkan orang lain yang punya nilai benda barang yang mungkin lebih mahal. Limited edition apalagi. Dan hal yang lain, kemudian terobsesi juga untuk punya yang seperti itu. Jadi bekerjanya udah salah orientasinya. Akhirnya anak tidak terperhatikan, kurang waktu kebersamaan, komunikasi tidak ada, berantakan. Tidak jadi kesaksian. Pribadi yang mandiri, bagus mandiri, tetapi kenapa saya sambungkan berikut, masalahnya bukan sekedar mandiri. Angkuh, mandiri saja bagus. Bukan berarti mandiri tidak melibatkan Tuhan, tetapi melakukan bagiannya yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Tanpa kita kebergantungan kepada orang lain secara penuh, tapi bergantung penuh sama Tuhan. Tetapi di sini ada kata angkuh. Karena firman Tuhan juga dalam banyak ayat menyatakan bagaimana hati-hati. Kalau dalam suratan Timotius, Paulus pernah bilang, dikasih peringatan, peringatilah orang-orang kaya supaya jangan tinggi hati. Sebenarnya bukan cuma orang kaya saja sih. Ya, yang lebih bermasalah, maaf, sudah tidak kaya, sombong pula gitu ya. Orang kaya sombong memang ya sepertinya bukan dibenarkan ya, bukan benar. Artinya masih adalah yang bisa untuk disombongkan walaupun itu tidak benar, bahkan berbahaya. Tapi ini tidak kaya, sombong pula. Aduh. Tetapi kembali intinya, angkuh sombong di sini yang menjadikan kita musuh Tuhan. Saya lanjut dulu. Iman, memang mereka menamakan dirinya Kristen, hanya sebagai label. Orang tahu mereka Kristen dan mereka menyatakan diri mereka Kristen, tapi tidak di dalam perilaku dan gaya hidupnya. Orang lihat sama aja kok sama orang dunia. Cara mereka berkata-kata, cara mereka bersikap, cara mereka menghadapi, menyikapi masalah, sama seperti orang dunia. Dan gambarannya orang-orang yang cenderung mengedepankan rasionalisme. Segala sesuatunya harus masuk akal. Sehingga ruang untuk iman yang murni, iman yang bergantung kepada Tuhan dan hikmat dari Roh Kudus terabaikan. Sehingga ibadah ataupun ibadat hanya sebagai ritual, rutinitas atau kewajiban semata dan tidak di dalam gairah rohani. Saudara-saudara, jangan dianggap sepele waktu kita ibadat yang kita anggap hanya sekedar, ya yang penting saya datang kebaktian saja, udah sepertinya saya bayar hutang sama Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Karena tujuan ibadah itu bukan kita mau bayar hutang sama Tuhan. Sebagai bentuk syukur iya, bentuk syukur. Tetapi tidak cukup hanya sebagai bentuk syukur. Ibadah itu harus adanya transformasi hidup. Harus ada perubahan hidup. Kalau ibadah nggak ada perubahan hidup, nggak ada artinya. Kalau ibadah kita tetap sama seperti orang dunia, seperti jemaat Laodikia, yang nggak ada perubahan sama sekali, nanggung. Kalaupun berubahnya tuh nanggung. Dan ya balik lagi seperti orang dunia. Karena pada waktunya saudara, kitab Wahyu sudah menegaskan. Yang kudus akan semakin kudus, yang najis akan semakin najis. Terang dan gelap, tidak ada wilayah abu-abu. Kalau yang nanggung, pada akhirnya nanti akan menjadi gelap.
kau yang nanggung nantinya akan semakin najis. Jadi enggak ada lagi istilahnya di tengah-tengah. Harus kita ambil satu garis tegas, posisi yang jelas di mana. Nah, saya ambil beberapa contoh-contoh dari kisah di Alkitab secara cepat. Yang pertama saya akan ambil contoh Raja Amasya. Kalau saudara nanti memperhatikan di dalam 2 Tawarik 25 ayat 1 dan seterusnya. Amasya ini diberikan sebuah kepercayaan luar biasa. Usia masih 25 tahun, dia sudah jadi raja. 25 tahun. Raja di dalam sebuah kerajaan yang bukan kerajaan kecil. Walaupun mungkin secara lokasi tidak sebesar Mesir dan tidak sebesar Babel. Tetapi karena posisi Yehuda, ini kerajaan Israel Selatan Yehuda, itu adalah posisi yang sangat strategis. Dan banyak kali juga menjadi sebuah perhatian dari peradaban waktu itu. Maka ini bukan posisi yang sembarangan. Raja Amasya ini saudara, awalnya kalau saudara membaca di dalam 2 Tawarik 25 ayat 2, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, cuman sayang itu tidak titik. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, selanjutnya hanya tidak dengan segenap hati. Kalau di dalam salinan lain, tidak dengan hati yang utuh. Artinya setengah hati, suam-suam. Ikut Tuhannya suam-suam. Tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh. Apa yang terjadi? Dikatakan kalau saudara memperhatikan di bagian ayat-ayat selanjutnya, sempat awalnya ketika dia dikasih nasihat oleh seorang hamba Tuhan berkaitan dengan peperangan yang harus dia alami, dia dengar-dengaran. Walaupun harus rugi uang, dia dengar-dengaran. Dan akhirnya dia menang. Sayang setelah dia menang, mengalahkan bangsa Edom waktu itu, dia melupakan Tuhan. Karena dari awalnya memang hatinya tidak segenap. Kalau hati yang segenap saudara, itu cenderung akan selalu nempel. Kalau kita mau bercermin, semoga ya di sini tidak ada ya, tapi di sana-sana. Tidak di sana-sini, tapi di sana-sana gitu. Namanya orang kalau lagi jatuh cinta kan ya, bukan cuma perkataan, memang juga dibuktikan dengan tindakan. Kalau perkataan, aku mencintai engkau dengan segenap hati. Pinginnya kan nempel terus gitu kan ya. Betul gak? Kayaknya Bapak Ibu gak pernah pacaran kali ya. Langsung menikah semuanya ya. Pinginnya nempel kan ya? Nempel. Kan lagi segenap. Tetapi ketika hatinya sudah mulai tidak lagi segenap, ini yang kadang-kadang akhirnya enggak lagi nempel. Cenderung mungkin bahkan mengabaikan. Makanya harus segenap. Raja Amasya tidak segenap. Enggak nempel terus sama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian berpaling kepada ilah-ilah dari bangsa Seir atau Edom yang justru dia kalahkan sendiri. Dan ketika seorang hamba Tuhan memberikan nasihat, enggak mau terima. Marah bahkan. Sudah ada kesombongan. Kenapa? Karena dia berpikir kemenangan itu karena saya. Kemenangan itu karena kehebatan saya. Lupa bahwa semuanya itu karena Tuhan. Tokoh yang kedua, Raja Uzia. Raja Uzia ini anak dari Raja Amasya. Sayangnya ini like father, like son dalam konteks yang negatif. Raja Uzia ini saudara-saudara, dia baru menjadi raja bahkan lebih muda lagi dibandingkan papanya. Tadi papanya usia berapa? 25. Raja Uzia jadi raja masih 16 tahun. Siapa di sini yang usianya 16 tahun ada? 15? 17? Ada ya? Bayangkan usia 16 tahun udah jadi raja. Dan bukan soal karena usianya masih sangat belia, kemudian kelihatannya ya pemerintahnya stagnan, tidak ada apa-apa. Wih, luar biasa loh. Saudara baca nanti di dalam Alkitab 2 Tawarik 26, lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Itu ada banyak sekali terobosan yang diperbuatnya. Kenapa? Karena dikatakan selama dia mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan buat semuanya berhasil. Kenapa Tuhan tidak mau kita suam-suam kuku? Bukan soal benci yang tadi saya bilang, bukan.
Justru Tuhan sayang. Selain Tuhan sayang kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita, loh kok hidup kamu kayak gitu? Malah nggak jadi kesaksian. Gimana mereka bisa percaya kepadaku kalau hidupmu kayak gitu? Tetapi berikutnya kalau hidup kita suam-suam tidak segenap, kita tidak bisa menikmati penggenapan janji Tuhan secara sempurna. Selama Uzia mengikut Tuhan dengan segenap hati, apa yang tidak pernah sebuah prestasi dilakukan oleh raja-raja sebelumnya, dia lakukan. Dia capai. Ada banyak persenjataan, ada banyak perangkat-perangkat perang, ada banyak kapal-kapal militer yang dihasilkan luar biasa. Membuat dia menjadi raja yang sangat disegani dan bangsa-bangsa sekitarnya hormat sama dia. Walaupun itu bangsa yang mungkin wilayahnya jauh lebih luas. Tetapi mereka lihat raja ini luar biasa, walaupun masih muda. Kuncinya ikut Tuhan dengan segenap, jangan setengah-setengah. Sayang, dikatakan ketika dia sudah mencapai banyak sekali prestasi, keberhasilan, pencapaian-pencapaian yang luar biasa, sombong. Puji Tuhan tadi dimulai dari kesaksian Ibu Sundari. Menyadari kalau doanya dijawab dengan luar biasa. Tadi dikatakan ini peperangan rohani. Ada sebuah komitmen, ada sebuah kesungguhan di dalam doa. Tetapi ketika kesungguhan itu pun kemudian Tuhan jawab, sadar itu semua karena Tuhan ya Bu ya. Bukan karena soal kitanya yang hebat berdoa. Berikutnya Pak Armilan juga. Tuhan kasih hikmat. Sadar walaupun itu sesuatu yang mungkin kelihatannya biasa. Tapi sadar ini semua karena Tuhan. Tadi Pak Aan juga. Sadar keberadaan dia walaupun tidak di sini, tetapi walaupun tidak di sini, dia sadar dia punya fungsi. Saya nggak bisa berdiam diri melihat sebuah pekerjaan Tuhan yang membutuhkan bantuan saya. Semua juga karena Tuhan, untuk Tuhan. Dan seharusnya demikianlah setiap kita. Sehingga dalam pencapaian kalau saudara suatu kali mungkin, kalau saat ini saat ini. Aduh itu kayaknya korbannya lebih cocok buat mereka yang sudah berhasil kali ya. Saya sih masih pergumulan. Kayaknya nggak sesuai nih. Kalau untuk orang-orang yang sudah mencapai itu oke lah mengingatkan supaya mereka nggak sombong. Saudara, kalau buat Tuhan mudah. Lihat usia 16 tahun. Dia tadinya nggak ada apa-apa. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Kan Raja Amasya, bapaknya, melakukan tindakan yang sembrono. Kalah perang, dipermalukan kerajaan Yehuda itu yang tadinya cukup lumayan disegani, sekarang mengalami kemunduran, tidak dijadi perhatian, dipandang sebelah mata. Kehidupannya betul-betul di titik yang sangat rendah. Tapi karena ikut Tuhan dengan segenap hati, tidak setengah-setengah, Tuhan angkat naik. Jadi kalau saudara sekarang pun mungkin berpikir, aduh saya hidupnya di titik yang sangat rendah. Jangan berkecil hati. Ayo ikut Tuhan segenap hati. Dan kalau Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah bawa saudara pada sebuah puncak keberhasilan untuk menjadi sebuah manifestasi kuasanya, ingat itu bukan untuk kesombongan. Tapi untuk menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Untuk memuliakan Tuhan. Berikutnya saudara kita lihat lagi. Raja Nebukadnezar, ini tidak asing tentunya. Ketika dia sudah mencapai sebuah puncak kejayaan yang dicari oleh raja-raja manapun juga dia sudah dapat, dia udah punya. Saking sombongnya dia bilang semua kemegahan ini semua karena aku. Dan akhirnya Tuhan pukul dia. Hilang kewarasannya. Dia berpikir dia berhikmat luar biasa tetapi kemudian Tuhan jadikan dia bukan cuma sekedar bodoh, hilang kemanusiaannya. Jadi binatang. Sampai dia mengakui bahwa Tuhanlah raja dari segala raja. Tuhan Allahnya bangsa Israel lah yang punya kuasa atas semuanya. Baru dia waras lagi. Dan yang terakhir, bukan khotbah saya yang terakhir saudara, ini bagian yang pertama. Harap bersabar ya. Tentu ini juga bukan kisah yang asing, orang kaya yang bodoh. Kalau kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21, bagaimana ketika dia mencapai sebuah keberhasilan dan anggap saya udah sejahtera, saya sudah cukup, tinggal saya menikmati saja. Ingat,
kita ada di dalam sebuah tempat, kita dipercayakan mengerjakan sesuatu hal, dan bahkan pencapaian apapun yang kita sudah raih, ada tanggung jawab. Dia lupa tanggung jawabnya. Dia pikir itu semua hanya karena kerja kerasnya, dan dia pikir itu semua untuk dia sendiri, lalu dia kemudian tinggal menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dan menghabiskan semuanya untuk dia sendiri. Akhirnya Tuhan hajar. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab orang ini tidak sadar, bukan tidak tahu. Tidak sadar, tidak mau, bukan tidak tahu. Bahwa apa yang Tuhan sudah percayakan itu bukan untuk berpoya-poya. Bukan untuk membuat sebuah gaya hidup yang hedon. Tapi untuk menjadi kesaksian. Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Walaupun dia berlimpah dengan harta. Makanya dikatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Dengan lain kata, emangnya kamu mau bawa itu mati? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, jangan dikira bahwa orang kaya itu udah pasti peduli dengan anaknya. Jangankan orang lain, dengan anaknya. Belum tentu. Belum tentu. Saya pernah sampaikan, saya lupa apa saya tampilkan gambarnya, enggak di sini ya, beberapa waktu yang lampau. Seorang pengusaha kaya di zaman tahun abad 18-19. Namanya Hetty Green di Amerika. Itu wanita terkaya di Amerika waktu itu. Wah, rumahnya megah bagaikan istana. Begitu luas tanahnya, propertinya banyak di mana-mana. Tapi apa yang terjadi saudara? Kaya sih kaya, tapi tamak. Enggak usah bilang orang lain dulu, buat anaknya sendiri. Anaknya sempat mengalami kecelakaan. Luka. Saking pelit medit hidup lagi itu. Bukannya dibawa cepet-cepet ke tempat perawatan untuk dipastikan amankah, baik-baik semuanya. Enggak. Saking gak mau keluar uang. Bahkan buat anaknya sendiri. Jadi itu cuma di sekedarnya saja gitu. Sekedarnya saja. Ternyata fatal. Fatal banget. Karena didapati lukanya itu mengambil pembusukan dari dalam. Dan akhirnya harus diamputasi. Saking tamaknya. Boleh saudara, kita diberkati untuk kita nikmati. Boleh, itu adalah sebuah berkat dan sebuah anugerah. Tapi bukan untuk sebuah gaya hidup hedon. Selanjutnya, jadi di sini awas, jangan lupa. Karena apapun tempat yang Tuhan percayakan di mana kita ada. Apapun pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Dan apapun keberhasilan, prestasi, kekayaan, jabatan, dan apapun juga yang Tuhan berikan untuk menjadi tanggung jawab, jangan lupa diri. Semuanya dari Tuhan dan harus kembali untuk Tuhan. Untuk Tuhan bukan berarti dibawa semuanya ke gereja. Oh, berarti semuanya harus dibawa ke gereja. Bukan. Ada bagian yang kita harus sesuai yang Tuhan mau untuk kita membantu, seperti tadi Bapak Aan juga. Membantu, bukannya di tempat yang sekarang tapi juga masih punya kerinduan, ada panggilan, ada beban, kalaupun di sini ada butuh, siap membantu apapun bentuknya. Tetapi bukan hanya dalam konteks gereja saja. Dalam banyak hal, untuk menjadi kesaksian tentunya sangat luas sekali. Kita belajar dari Daud. Daud berbeda dengan raja-raja tadi. Saya konteksnya raja di sini. Kalau kita lihat, sebagai Raja Israel, waktu Daud dipercayakan Tuhan, bayangkan dari seorang anak yang tertolak, yang tidak dianggap, dipandang sebelah mata oleh keluarganya. Tapi kemudian Tuhan percayakan dia menjadi raja yang sangat besar. Kekuasaannya luar biasa, melebihi jangkauan geografis Israel saat ini. Itu yang dicari-cari dan jadi ambisi dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu.
untuk membuat Israel Raya. Apa maksudnya Israel Raya? Wilayah sama seperti Daud dulu. Wilayah yang sangat luas. Bahkan mencapai beberapa negara-negara sekarang. Ya, tetapi saya tidak akan bicara panjang dulu di bagian itu. Saudara lihat di sini. Ketika itu Daud sadar diri. Dia tidak lupa diri. Coba di dalam 2 Samuel 7 ayat 18 yang saya warnai khusus, kita baca sama-sama. 2, 3. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan apakah keluargaku ini? Kalau Anda baca lanjut lebih lagi ayat ini, dia akui, dia sadar semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Makanya kalau saudara melihat bagaimana Daud setelah dia mencapai pencapaian ini, bahkan dia bisa merampas banyak kekayaan dari bangsa-bangsa lain. Itu emasnya saudara udah gak bisa dihitung lagi. Di Amerika dikatakan 7.000 ton ya. Waktu zamannya Daud ketika dia sudah mencapai kejayaan sampai tidak ada lagi peperangan. Itu emasnya gak bisa kehitung lagi. Kalau mau dihitung dalam ukuran uang zaman itu. Saking banyaknya. Tapi dia sadar dikatakan Daud menghususkan bagian-bagian itu untuk pembangunan bait Allah. Ini konteksnya apa? Bukan soal gedungnya untuk zaman sekarang. Tapi bicara soal kehidupan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus bukan lagi bicara sekedar soal gedung. Yang terutama adalah jemaat. Dan selanjutnya, kembali ke Wahyu pasal 3. Ayat 19 dan 20. Tuhan tutup di bagian-bagian berikutnya di sini. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya berhenti di sini dulu. Kasih Tuhan justru tampak bukan hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai jawaban doa. Tetapi termasuk di dalamnya saat kita ditegur dan dihajar Tuhan saat jalan kita menyimpang. Itu bentuk kasih Tuhan. Artinya Tuhan sayang banget. Sangat sayang. Dalam Ibrani juga dikatakan, barang siapa ku akui sebagai anak, dia akan kuajar. Dia akan kutegur. Kalau bukan anak mah kita nggak akan berlaku mungkin secara khusus ya. Dia punya orang tua sendiri, kita nggak bisa ada batasan, kita bukan anak orang tua dia. Tapi karena itu anak kandung kita, saking sayangnya kita harus mendisiplinkan. Kita harus menghajar kalau perlu, tentu dengan sebuah proporsional, keseimbangan dan batasan yang jelas. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan di sambung ayat 20 dulu, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Next slide dulu. Kembali ke dalam ayat yang ke-19. Nah, saudara-saudara, teguran dan hajaran. Tapi tentu hati-hati. Oh, kan Alkitab bilang, bapak yang sayang sama anaknya, anak itu harus dihajar. Jangan sampai nanti jadi salah kaprah, nanti jadi urusannya sama hukum. Sekarang ada undang-undangnya jelas, kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan terhadap anak, itu bisa kena hukum pidana walaupun yang melakukannya ayah kandung atau ibu kandungnya sendiri. Tentu hajaran yang dimaksud seperti apa? Saudara-saudara, hajaran dalam bentuk kasih sayang. Tuhan waktu menghajar itu menghajar dalam bentuk kasih sayang. Bukan benci, bukan kesel karena kita dipermalukan semata, bukan. Tapi karena sayang. Kalau saya mengajar di sekolah Alkitab dan sekolah teologi, salah satunya pelajaran pedagogi. Ilmu mendidik anak. Saudara-saudara, mendidik anak juga kadang memang perlu. Tidak selalu ya. Ada tahapannya. Bolehkah anak dihajar secara fisik? Sebisa mungkin tidak. Kalau ada kata sebisa mungkin tidak berarti ada mungkin iya. Sebisa mungkin tidak. Dan sebetulnya tidak perlulah. Kalau masih bisa dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik masih belum bisa, agak naik tensinya sedikit. Masih belum bisa, boleh. Tapi bagian yang boleh dihajar hanyalah bantalan yang sudah sediakan oleh Tuhan di bagian itulah. Jangan di muka, jangan di badan, jangan di tangan, di kaki. Ya itu yang ada bantalan empuk itu. Itu pun di dalam kontrol kendali.
bukan sekedar pelampiasan, ya. Dan selanjutnya saya tertarik dengan kata yang berikut soal Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok klik. Saudara, gambar ini adalah gambar yang dibuat, lukisan yang dibuat oleh seorang seniman dari Inggris namanya William Holman Hunt yang berjudul The Light of the World. Kalau saudara lihat banyak kan lukisan Yesus mengetuk pintu ya. Ini lukisan yang pertama kali dibuat. Berdasarkan catatan sejarah sebelum lukisan-lukisan lain yang ada, ini yang pertama kali orang ini yang buat. Dan itu gambar aslinya. Dan ini dibuat dalam 3 versi. Ada yang versi lukisannya agak kecil, ada yang dibuatnya besar, dan paling besar ini yang ada di gereja Saint Paul di London, Inggris. Lukisan ini saudara-saudara menariknya apa? Nah, yang nanti ada kaitannya dengan apa yang kita sedang pelajari. Jadi William ini dia terdorong oleh Tuhan. Dia digerakkan oleh Tuhan. Bukan seperti dia membuat lukisan-lukisan yang lain dia bilang. Kalau lukisan-lukisan yang lain dia buat itu ya memang seringkali inisiatif dia. Tapi ini enggak, seperti ada dorongan yang kuat. Yang dia sadari itu datangnya dari Tuhan. Dan waktu dia membuat lukisan itu, dan memang waktu dia membuat lukisan seringkali dia perlu model. Kalau lukisan yang lain dia bisa gampang dapat model. Tapi untuk Yesus dia sulit. Dan akhirnya dia berkesimpulan dan dia mengambil keputusan untuk gambar Yesus dia tidak mau terfokus pada satu model. Karena tidak ada satu orang pun yang walaupun kelihatan ideal yang bisa menggambarkan Yesus yang sempurna, dia bilang begitu. Jadi ini gabungan dari beberapa model orang katanya. Dan pintu tanpa pegangan itu sudah sangat umum dikatakan ya karena pintu itu harus dibuka dari dalam. Dan itulah gambaran Tuhan tidak bisa memaksakan kita, tetapi Tuhan mau kita yang membukakan hidup kita buat Dia. Dan ini bukan untuk orang di luar Tuhan, ini masih orang Kristen. Ketika Tuhan bilang, karena kamu tidak dingin, kamu tidak panas, kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan, mengeluarkan. Saudara, sebelum itu Laodikia mau dikeluarkan, mereka sudah mengeluarkan Yesus dari hidup mereka. Jelas? Yesus ada di luar dari hidup mereka. Jadi tadi dikatakan, karena engkau suam-suam, aku akan memuntahkan, aku akan mengeluarkan. Masalahnya, Tuhan belum keluarkan, baru akan. Yang terjadi justru Yesus yang sudah di luar dari kehidupan mereka. Mereka sudah mengeluarkan Yesus dari hidup mereka. Tuh, Tuhan sayangnya kurang apa coba? Masih bersabar dan masih mau Tuhan ajak lagi. Untuk membangun keintiman relasi dengan Dia. Padahal Yesus sudah dikeluarkan dari kehidupan mereka. Gereja-gereja, ibadah-ibadah. Tapi tidak ada lagi Yesus. Pelayanan-pelayanan. Masih adakah Yesus yang menjadi pusat pelayanan kita? Atau yang lain-lain yang jadi pusatnya? Dan ditambah, kalau saudara perhatikan bagian pintunya, itu bukan pintu yang sekedar pintu, tetapi sudah penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Karena itulah yang Tuhan taruh di dalam hati pelukis ini. Itu gambaran, pintu ini sudah tertutup lama, rapat, dan tidak pernah dibuka. Saking rapat dan lamanya, selain gelap tentu di dalam, ditambah juga udah banyak tumbuh-tumbuhan yang menghalangi bagian pintu itu. Menggambarkan hati manusia yang begitu tertutup rapat dan keras, itu gambaran Laodikia juga. Tetapi Tuhan dengan cahaya yang Dia bawa. Cahaya yang mau menerangi hidup kita kembali. Untuk membawa hidup kita kepada terangnya yang sesungguhnya. Kepada pengharapan yang sesungguhnya. Kepada jaminan yang sesungguhnya. Laodikia berpikir dengan mereka kaya, sudah terjamin hidup saya. Mereka lupa kekayaan tidak bisa menjadi jaminan yang sejati. Bukan rasa aman yang sejati, bahkan seringkali menjadi rasa aman yang palsu. Tetapi dalam Kristuslah ada pengharapan dan jaminan yang sejati. Amin. Dan Yesus digambarkan dengan pakaian yang merupakan kombinasi dari imam dan raja. Dan lukisan ini menjadi lukisan yang sangat legendaris dan lukisan yang banyak menimbulkan sensasi. Dari zaman sekitar abad 19 pada waktu itu, saudara, ini lukisan menjadi lukisan yang paling ikonik dan lukisan yang paling berpengaruh dalam kehidupan kekristenan. Dan akhirnya saya tutup dengan bagian ayat, 2 ayat terakhir untuk jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 21 dan 22 kita baca bersama. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya mau dalami sedikit saja di bagian ini. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Menang terhadap apa? Ini bukan masalah soal tekanan. Laodikia tidak ada tekanan, penganiayaan, tidak ada. Berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Sardis, Smyrna, Philadelphia, itu ada tekanan. Kalau Smyrna itu tekanan secara fisik, banyak yang mengalami pembunuhan jadi martir. Kalau Philadelphia lebih banyak tekanannya secara sosial. Ini enggak ada tekanan. Tapi tidak ada tekanan pun, di dalam konteks iman, enggak ada yang memusuhi sampai kemudian mereka ditindas, dianiaya, enggak. Kita masih dalam pertempuran. Dan justru pertempuran seperti ini yang kadang-kadang orang Kristen lengah. Pertempuran terhadap apa? Terhadap zona nyaman. Karena merasa cukup, semuanya karena saya yang berhasil mencapainya, karena usaha saya. Sehingga Tuhan hanya dijadikan ban serep. Dan tidak kemudian kita mencari Tuhan lebih sungguh lagi untuk mengalami transformasi hidup. Karena merasa hidup saya udah cukup kok seperti ini. Padahal yang Tuhan mau target kita bukan soal berkat jasmani yang jadi target. Itu bonus. Target kita adalah kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus untuk jadi kesaksian. Karena dikatakan begini, akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Tuhan Yesus, Sang Firman, sempat turun ke dunia. Dia tinggalkan kemuliaannya untuk melaksanakan kehendak Bapanya, menjalankan misi keselamatan. Dia tanggalkan dan dia sempat mengalami masa ujian. Ingat pencobaan di padang gurun? Iblis tawarkan sebuah jalan pintas. Iblis tawarkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi Yesus tetap setia dengan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Biarlah kiranya setiap kita pada pagi hari ini boleh menjadikan firman Tuhan ini sebagai sebuah pengingat. Bagi saudara yang sudah ada di dalam satu tempat, posisi, dan berkat yang Tuhan limpahkan. Tetap nyatakan syukur, miliki kerendahan hati, dan pandang itu sebagai tanggung jawab, bukan sekedar hanya sebagai sebuah hal yang bisa dinikmati saja. Lalu kemudian bagi saudara yang mungkin dalam keadaan sekarang terpuruk, jangan kecil hati, tetap ikut Tuhan segenap hati, karena Tuhan juga bisa angkat saudara di waktu yang tepat dengan caranya yang ajaib. Dia akan genapi rencananya jauh melampaui apa yang bisa kita duga. Amin. Mari kita satu dalam doa, sementara pemain musik boleh maju ke depan. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan saat ini. Firman-Mu sudah kami terima, dan biarlah Roh-Mu tetap berbicara bahkan lebih lagi secara pribadi di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu masing-masing. Hamba terbatas di dalam memahami kehidupan setiap jemaat-Mu baik secara pribadi, rumah tangga maupun dalam pekerjaan usaha yang mereka jalani. Tetapi biarlah Tuhan, kami yakin bahwa kehadiran-Mu itu jauh lebih utama dibandingkan apapun juga. Dan apa yang Tuhan nyatakan secara pribadi, asalkan kami dengan hati yang terbuka, mau dan rela untuk ditegur. Kalau ada hal-hal yang selama ini tanpa kami sadari, kami sudah mengalami kebutaan rohani karena mungkin kenikmatan dunia, atau sesuatu hal yang membuat kami tidak lagi melihat Tuhan sebagai sebuah obsesi, tetapi kami menjadikan Tuhan hanya sebagai alat yang untuk memuaskan diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami, dan biar kami boleh memiliki kembali hati yang sungguh dan penuh kepada Tuhan. Dan kami yakin ketika kami menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kami, bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi menjadi alat kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan percayakan lebih lagi hal-hal yang bisa kami lihat menjadi kemuliaan yang Tuhan juga berikan, dan kami juga boleh salurkan bagi hormat dan pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau memeteraikan firman-Mu dan Roh Kudus terus berkarya. Kami syukuri dan alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih kepada Bapak Jonathan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak ya. Dan tibalah saatnya saudara, kita akan memberi persembahan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala saudara. Terima kasih ya Bapak, Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada kesempatan ini Tuhan,
kami akan memberi dengan sukacita dari Engkau ya Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati tangan-tangannya memberi ya Tuhan, biarlah semua yang ada di tempat kami ini Tuhan, adalah dari Engkau adanya, dan kami akan kembalikan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari saudara, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu ada rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tanpa rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya saudara. Oke saudara, mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita, dan nanti Bapak Pendeta Jonathan tutup dalam doa. Kita nyanyikan lagu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kita arahkan hati kita bersama dan terimalah segala berkat, rahmat dari Bapa, kasih sayang yang sempurna dalam Yesus Sang Putra, persekutuan penghiburan yang sempurna juga dari Roh Kudus, menyertai dan menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Secara sehati kita juga mau berdoa buat Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Melanie Awondatu. Tuhan, hamba-Mu ada di dalam tangan kasih-Mu. Tubuh, jiwa, rohnya terpeliharalah sempurna kiranya di dalam Tuhan, di dalam keterbatasannya secara fisik karena usia. Biar Tuhan yang terus menopang dan menyehatkan kehidupannya. Jiwanya selalu diliputi dengan sukacita, ketenangan, damai sejahtera yang daripada Tuhan.
bahkan juga rohani yang boleh semakin bertambah dan bertumbuh, menjadi panutan dan teladan. Demikian pula dengan Bapak Pendeta Revi yang mendampingi juga Bapak Wakil Gembala yang ada, beserta seluruh aktivis pelayan yang ada di IMS juga Tuhan. Mereka yang sudah mengabdikan dirinya untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Biar setiap jerih lelah apapun bentuk yang mereka sudah kerjakan secara tenaga, pikiran maupun materi, Tuhan balas berlipat kali ganda. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap jemaat Tuhan juga yang hadir saat ini, biarlah Tuhan yang boleh hantarkan mereka kembali pulang dengan selamat yang daripada Tuhan. Setiap persoalan apapun yang mereka hadapi, kami yakin Tuhanlah sebagai jawaban dan kemenangan kami sudah terima sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk negara kami Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik presiden dan setiap bagian eksekutif lainnya, baik juga di bidang legislatif, anggota dewan beserta dengan setiap jajarannya, juga di bidang yudikatif, baik itu MA, baik itu di bidang juga kepolisian, tentara. Tuhan, biarlah setiap mereka yang sudah diberikan kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab atas bangsa ini, berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya di dalamnya juga ada damai sejahtera buat setiap masyarakat dan warga negara yang ada. Teramat khusus untuk kebijakan supaya umat-Mu boleh tetap beribadah dengan luasa dimanapun berada tanpa intimidasi. Dan ada pertolongan pembelaan yang Tuhan kerjakan lewat para pemimpin kami dengan kebijakannya yang tepat. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa juga untuk situasi konflik global yang terjadi. Tuhan, kami percaya di belahan dunia sana pun ada anggota tubuh Kristus. Ada saudara seiman kami yang mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit. Entahkah karena anggota keluarga mereka yang meninggal akibat perang, ataukah karena mereka dalam kondisi kekurangan. Tuhan berbelas kasihan, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Hiburkan hati yang susah dan berduka. Cukupkan setiap keperluan mereka dengan pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan. Dan Tuhan nyatakan untuk mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau selalu hadir buat mereka juga. Dan untuk negara-negara yang sedang berkonflik Tuhan, kami tidak mengerti setiap motivasi di dalam setiap apa yang menjadi keputusan. Tetapi Engkau yang mengenal dan menguji setiap hati. Tuhan yang akan menyatakan apa yang ada di dalam hati setiap para negara-negara pemimpin khususnya yang sedang berkonflik ini. Biar semuanya ada seturut dengan menjadi penggenapan firman-Mu. Dan kami percaya semua sedang mengarah kepada apa yang Tuhan sedang nubuatkan tentang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapak. Kami boleh bersyukur dan kami alaskan juga tutup ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.